Yosafat Kurniawan, teman aku. Buat teman-teman pasti udah sering lihat di instastory aku. Pokoknya kita mau cerita tentang perjalanan kita dulu ya. Perjalanan persahabatan kita. Dan salah satunya gue di-convince menjadi model kembali. Karena dulu sebelumnya gue udah pernah jadi model, cuman gue udah kayak sempat udah gak mau jadi model. Di-convince sama Yosafat Kurniawan dan ikutan Wajah Femina JFW Kanadia. Ceritanya kita bakalan share. So sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and turn on your notification. Wajib ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dia, cus, ya kan? Kali ini bukan curhatan hamba, tapi kita akan cerita-cerita masa lalu. Curhatan masa lalu, ya kan? Jadi yang belum kenal Yosafat atau enggak yang sering lihat instastory gua pasti tahu Yosafat Kurniawan itu siapa. Dia adalah seorang desainer sekarang. Dan kenapa cerita-ceritanya kita bisa kenalan? Ada ceritanya juga. Panjang. Iya. Jadi kita kenalan dulu ya, Yos. Yos, pertama kali kita ketemu di mana? Kita ketemu sebagai mahasiswa dan mahasiswi di LaSalle College International. Jadi itu ceritanya gue itu sebenarnya udah lulus D3 Fashion Design. Tapi gue kan nggak ngerti bisnis. Mau mempelajari sedikit lah tentang bisnisnya itu. Jadilah gue ngambil lanjutan course di fashion bisnis di LaSalle. Terus ketemu lah sama perempuan gila ini satu. Lumayan gila. Masa emang dari awal gue gila? Iya. Lu kok ngapain? Lu tuh, aduh lu nggak inget ya, lu nggak sadar ya kegilaan lu. Tuh udah bertahun-tahun lu nggak sadar ya, Bo. Lu tanya deh sama Nesya, sama Karen, yang lain-lain semua. Mereka semua tahu lu tuh gila. Emang gue ngapain? Emang dari awal kenapa first impression lo menurut lo gue tuh gila? First of all, lu tuh you're loud, obviously. Cuman di awal kan semua orang pasti kayak jaim, kayak ini tasnya branded gitu-gitu, semuanya kayak inilah, maksudnya they have a facade gitu. Tapi lo tuh dari awal kayak gitu, kayak udah gila aja gitu, kayak kayak gimana? Dan dulu pakai apa say? Tank top sama hot pants sama sandal jepit. Dulu gua aja masih boleh ya waktu itu ya? Iya dulu awal masih boleh. Sandal jepit aja tuh gua nggak bisa tuh beli Habayas, karena menurut gua Habayas tuh mahal sekali zaman dulu ya. Maksudnya buat gua tuh dulu tuh mahal, terus gua beli tank top aja tuh belinya di Mangga 2, mereknya Just the Orange, belinya di Pasar Pagi. Karena kalau kita beli di Mangga 2 harganya 27.000, kalau di Pasar Pagi 22.400. Tapi lo dulu nggak tahu deh waktu di LaSalle, lu suka bawa sekoper isinya baju lu mas di LaSalle nggak sih dulu? Iya kan, lu jualan baju kayak udah ya Allah kayak fashion business. Kalau lo belajar fashion design tuh bener-bener ya udah lo belajar desain aja, lo nggak belajar tentang bisnisnya, lo nggak belajar apa. Sedangkan di bisnis kan kita belajar apa dulu? Yang lo nyontek gue. By the way, accounting, gue selalu nyontek dia. Iya loh, accounting, buying, marketingnya kan, dan itu it's interesting sebenarnya. Padahal dia dikasih versi gampang loh waktu itu accounting. Tapi gue pengen benci tau nggak apa sebenarnya. Itu apa sih yang tekstil, harus tekstil. Nah itu kan gue udah di fashion design, makanya lo gak bisa nyontek gue karena gue udah lewat. Iya makanya. Tapi tenang, masih ada yang lain. Untung banget deh pokoknya gue tuh ya sama teman-teman tuh, maksudnya untung teman-teman gue juga baik segala macam. Pokoknya long story short sih, dulu gue juga awalnya dari SMA pengen banget ke LaSalle. Cuman gue juga jiper lah ya, karena ya seperti tadi Yos bilang, orang-orang mikirnya kayak udah nih mah anak-anak keyong lah ya nih, ya kan? Terus pokoknya kayak pada saat dulu tuh nggak berani ke LaSalle, sampai akhirnya gue memutuskan untuk ke Australia dulu. Kan berani lo dulu casting di LaSalle. Ya kan itu kan nggak oke, mau nyari duit ya, ada casting buat LaSalle gitu. Jadi sebelum gue masuk LaSalle tuh gue udah sempat show buat LaSalle. Cuman ya itu karena gue liat gila ya mereka tuh
murid-murid di sana tuh keren-keren banget segala macam. Sedangkan gue nggak ada baju keren kayak tadi gue bilang. Gue datang aja pakai tank top sama hot pants. Hot pants gue beli di Bangkok yang harganya 50.000, 100 baht, malahan waktu itu kursnya masih 300, jadi 30.000 nih. Jadi Mursida Bambang dari harga diri gue tuh jadi cuman kayak nggak nyampe 100.000 tapi kan, gitu. Model basic kan. Oh iya. Gue ngeliat lo, gue langsung kayak ini model ya. Kayaknya ada deh potongan model gitu. Maybe karena lo pakai tank top dan hot pants, ya model basic. Gue kayak ini model deh ini, cocok deh ini gitu. Dan sedikit gimana ya gitu. Personality ya, personality aja Kak. Jadi pada saat gue ketemu Yos, terus lucunya nih, gue tuh cuma tahu gue suka fashion karena gue mau look good. Ternyata pada saat gue belajar fashion, gue nggak tahu apa Yos, YSL nggak tahu, Balenciaga nggak tahu. Gimana sih? Lu contoh lu ngomong gini, YSL gitu. Yves Saint Laurent, gimana coba? Yves Saint. Nah lo, padahal sampai kayak gitu sampai gue bilang gini, Yos itu apaan sih? Itu brand ada butiknya di Plaza Indonesia. Gue kesel banget waktu itu, gue kayak Bo, lu katanya suka fashion, gimana sih? Lu model, tapi lu gak ngerti gitu-gitu kan. Dan maksud gue kayak, kan apalagi ya YSL tuh kan ada lipstiknya, ada apanya gitu kan. Tapi lu benar-benar unaware sama sekali sama. Gue tuh unaware banget karena mungkin environment dari keluarga gue emang kayak nggak pernah tuh yang namanya beli-beli branded stuff. Jadi gue nggak aware sama sekali. Gue cuma aware Chanel sama Gucci sama LV karena tante gue yang di Australia suka belanja itu. Oh gitu. Cuman itu doang. Jadi Yos ini salah satu yang banyak sekali membantu aku untuk mengenal fashion. Tapi bukan hanya fashion nih, dia adalah salah satu yang membuka jalan gue di modeling dan juga Jakarta Fashion Week. Ceritain dong Yos. Jadi itu tahun berapa ya? 9-10 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2010 berarti 2009 lah. Iya, 2009. Itu kan gue, iya bener, iya betul. Jadi kan gue tuh waktu gue di LaSalle itu, gue tuh juga baru memulai bisnis. Makanya gue ngerasa gue perlu belajar bisnis karena gue nggak ngerti bisnis, tapi gue mau berbisnis as a fashion designer gitu kan. Terus gue waktu itu dapatlah kesempatan karena LaSalle kan gue jadi alumni LaSalle, udah alumni tapi masih mahasiswa nih. Jadi gue ngobrol lah sama orang-orangnya LaSalle kayak mereka tuh kepengen banget bikin show di Jakarta Fashion Week involving alumni-alumni yang menurut mereka punya potensi nih untuk berkembang di Jakarta Fashion Week gitu kan. Ya udah, terus mereka kayak oke, misalnya mau nggak show gitu. Nah gue inget banget waktu dikasih modal 6 orang. Gue bilang 6 dikit banget, jadi cuma show baju 6 biji. Terus gue kayak kalau 8 boleh nggak? Gue bilang boleh, tapi bayar modal sendiri ya. Terus gue kayak udah beda juga ya Nek. Gue kayak gimana caranya hire model nggak ngerti. Kayak agency apa gue nggak ngerti dong. Kayak lihat teman-teman gue aja nih, oh ini kan Pedro nih pernah jalan nih jadi model kan. Kayak udah deh, gue jalan deh waktu itu. Gue inget 2 model ekstra waktu itu teman-teman semua. Dan gue mau Winnie Christie. Iya. Terus ya udah, terus kita kayak oke udah deh, yuk kita jalan JFW yuk. Nah itu kan lo juga pertama kali kan, Bo. Jadi let me tell you, JFW itu adalah our dream. Our dream. Itu. Jadi kayak sebagai desainer. Aduh. Jadi gue tuh tahun sebelumnya nonton tuh Jakarta Fashion Week. Actually gue kerja sama Barli Asmara waktu itu. Jadi gue lihat koleksi Barli Asmara kayak, oh my god, ini tuh rasanya kayak di Fashion Week. Dan Jakarta Fashion Week tuh kerasa kayak Fashion Week beneran gitu loh. Maksudnya waktu itu apa sih event-event yang ada tuh kayak lebih kayak festival gitu ya. Jakarta Fashion Week tuh bener kerasa kayak Fashion Week yang serius, beneran profesional. Jadi gue kayak oh my god, it's my dream, pengen banget show di JFW. Dan Pedro sebagai model, karena gue itu kan lumayan termasuk petit model nih ya, say. Jadi gue tuh suka kayak curhat sama si Yos. Aduh Yos, pengen deh gue dalam hidup gue tuh pengen sekali aja. Dulu kita sekali aja. Sekali aja kita. Udah, abis itu udah selesai kita, udah selesai, udah dan oke, our dream mission accomplished lah. Dan JFW itu dulu castingnya beda sama sekarang. Jadi kan sekarang kan kayak open for public. Dulu tuh kayak bener-bener kayak mungkin kayak mereka udah ngerti ya udah siapa-siapa aja yang mau di hire gitu. Jadi kayak
nggak banyak gitu. Iya, dulu tuh gue sama sekali nggak tahu gue harus ke agensi mana, pokoknya totally blank deh. Iya, gitu. dan dulu kan lo nggak ada agensi kan? Nggak ada, itu pun aja gue masuk Edge itu bukan hanya freelance gitu. Iya. Karena ketemu James. Hey James. Hai James, James juga berjasa di awal karir. And then Edge model. So anyway, awal karir gue itu bukan karir sih, sebenarnya gue udah pernah modeling, tapi yang cuma kayak show-show di mall-mall gitu loh, guys. Jadi graduation show Kalau nggak fashion show apa lah, apa ya, fashion gitu. sekolahan gitulah gitu kan. Ya waktu itu JFW pun isinya udah top model semua, jadi ya udah kayak mereka udah bener-bener kayak nggak casting, tapi kayak ya udah lu semua yuk gitu. Makanya kayak gimana caranya, kalau sekarang kan mereka ada JFW model search, mungkin karena udah sadar kali ya bahwa banyak talenta di luar sana. Betul. Talenta yang perlu dicari gitu. Kalau dulu tuh bener-bener kayak ya udah yang bisa jalan JFW top model only. Nah, gue ini bukan top model karena tapi untungnya gue punya teman adalah desainer. Akhirnya gue jalan lah buat show-nya dia nih. Gue jalan di mana gue pas foto nih, ntar bahasnya fotonya ya. Semuanya foto tinggi-tinggi. Paula, Laura, Ayu, Pak. Udah gitu sih Yos gue pikir dia ngasih gue heels paling tinggi supaya gue bisa sama kayak mereka. Tapi yang tinggi-tinggi juga dikasih heels yang tinggi-tinggi juga. 18 cm waktu itu heelsnya. Nah, si wedges itu adalah yang gue pakai baru yang kemarin ini JFW yang kalian dikeluarkan kembali. Dikeluarkan kembali. Karena gue butuh yang tinggi banget 18 cm. Karena kok paling pendek. Penutup bang. Gue kan kayak club. Satu sebelum lo tawan, jaganya lumayan jauh, gimana dong? Udah dong, akhirnya kita kayak ya ampun yo, kita udah kita nangis, gue nangis banget. Sebentar ada cerita dulu di backstage. Oh iya kenapa? Sleting jebol. Jadi di JFW itu sleting lo jebol, gue ingat banget. Sleting lo jebol. Oh iya. Terus gue kan panik dong. Gue kan gemeter, ini my first show kan. Gue punya karyawan baru satu tuh dari gue, mbak yang dia sudah sama takutnya kayak gue udah kayak aduh gimana nih jebol nih sletingnya nih. Terus ada desainer, dia kayak tenang dia bawa timnya dia untuk bantuin kita. Jadi kalau sekarang kan JFW itu backstage-nya nggak digabung ya. Dulu tuh nyampur semua kan, ingat kan? Jadi semua desainer yang show hari itu ya backstage-nya barengan gitu loh. Dan tendanya Jadi dia bantuin gue untuk ngejahitin batasnya di celana itu. Dan itu di situ gue kayak oke. Dan terus koleksi yang sama ini perlu diceritakan, ini yang di FX itu. Koleksi yang sama di-showin lagi di FX waktu itu gue ingat. Karena diminta lagi sama Lasal, ayo di-showin lagi di FX gitu kan. Terus gue udah kayak oke, ya udah gue pakai model-model yang sama-sama aja, gue biar gampang kan, biar nggak usah fitting gitu kan. Aduh, ini show-nya 10 menit lagi udah mau mulai. Enggak, malah lebih cepat. Iya, 5 menit lagi udah mau mulai. Gak bisa. Gue mau pakein celana yang sama, sletingnya udah dibenerin ya. Kok nggak bisa? Pet lu gendutan ya? Aduh Yos, gue pengen boker banget. Gue lagi panik mau masang sleting, dia ribut aja mau boker. Gue kayak, ada nih perempuan rempong deh satu. Gue kayak, tapi nggak bisa di sleting, jadi gue kayak you know what, udah gue fokus yang lain dulu. Yaudah sana lo boker deh. Yaudah boker, ayo terus gue boker. Gue apa ngomong sama apa yang orang backstage, kayak gue ingat tuh Mbak Rizka. Mbak Rizka, please gue harus boker, gue gak bisa, kalau nggak gue di situ pas gue gitu kan. Akhirnya gue lari, untung deket toilet kan, langsung gue boker. Set, gimana ya? Terus begitu balik ke backstage, pakai celananya set. Jadi gendutnya cuma gara-gara gitar jrengnya kan. Dan akhirnya karena gue udah jalan di Jakarta Fashion Week, dan Jakarta Fashion Week itu adalah under Femina Group. Ternyata Yosafat itu mendengarkan dari seorang editor yaitu Mbak Petty Esmania. Jadi thank you Mbak Petty. Mbak Petty itu juga customer pertama gue beli baju gue fresh off the runway yang lo pakai. Wow. That's why dia tahu lo. Jadi jaket yang lo pakai, dia yang punya sekarang. Jadi Mbak Petty itu notice. Jadi at the time JW belum sebanyak sekarang ya show-nya. Jadi easily noticeable lah gitu. Dan untungnya puji Tuhan banget koleksi gue tuh di notice sama
orang-orangnya Femina dan Jakarta Fashion Week waktu itu. Jadi Mbak Fetty itu juga notice tuh langsung. Terus Mbak Fetty langsung datengin gue, tapi kan nggak akrab ya nih. Gue intern, dia bos paling tinggi kan. Dia langsung nyamperin gue, sungkan ya. I like your collection, dia bilang. Aku suka terutama jaket itu yang amat celana kulit, ada penitinya di samping. Dan modelnya juga bagus jalannya. Terus gue kayak, oh itu model temen saya. Kan beda ya, maksudnya eksklusif jalan buat gue waktu itu kan. Nggak ada desainer lain pakai Fetty. Dan gue pendek, makanya di notice. Mungkin ya. Terus Mbak Fetty langsung ngomong, suruh ikut wajah Femina dong. Terus gue kayak, oke Mbak Fetty, gue akan suruh dia ikut wajah Femina. Terus kebesokannya tuh lu ngomong sama gue tuh, lu ya, Mbak Fetty S. Fatimah. Pertanyaan jawabnya, siapa? Gue kayak, suruh lo ikut wajah Femina. Apa itu? Sedih gak lo? Sedih gak lo sebagai temen? Sebagai orang fashion dan lu nggak tahu Femina, lo mati aja. Tapi gini loh, kenapa gue nggak tahu Femina dan gue nggak tahu wajah Femina? Karena nyokap gue dari gue kecil gue nggak boleh beli majalah. Bacanya apa di rumah, koran? Orbit. Majalah pengetahuan, which is kalau yang gue sekarang pengetahuan gue juga nggak tahu. Terus akhirnya ya udah itu gue ingat banget Femina, ayo ikut. Submissionnya kapan ya? Gue suruh lo, gue beliin majalahnya bahkan kalau nggak salah. Yang ada formulirnya. Terus gue bilang, Pat, nih isi cepetan lu foto kirim ke wajah Femina, ke Femina Group gitu. Deadline-nya udah mau habis, gue tanya lagi. Deadline-nya gue ingat banget itu bulan Mei, kalau bulan Juni deh gitu kan. Terus udah mau deadline, udah deadline padahal gini. Pat, gue kirim, ya ampun Yos, gue lupa Yos. Aduh, kayak gue juga gak bisa lah Yos, gue gak bisa lah, gini-gini. Pokoknya gue udah yang kayak insecure banget dengan diri gue. Terus gue kayak, gue gak bisa Yos, gue tuh pendek, pokoknya banyak alasannya. Gue ngomong, wajah Femina tuh bukan, jadi the year before, gue tuh intern di Femina Group. 2 years before, gue intern di Femina Group. Jadi gue tahu wajah Femina tuh bukan tentang tinggi atau pendek. Waktu itu Wulandari runner up kalau nggak salah. Yang menang siapa gue lupa, maaf. Udah nggak inget, tapi masih ingetnya Wulandari. Jadi maksud gue tahu, dan itu tuh bukan cuma sekadar it's not just a modeling competition. There's a lot of training kan yang lo dapat di situ, yang build your character. And then makanya gue bilang, lo tahu kan lulusan wajah Femina tuh siapa aja? Gue bilang, lo tahu tuh. Gue jelasin, lo lihat tuh Metro TV tuh, itu lulusan wajah Femina. Itu lulusan wajah Femina. Lo lihat model-model ini, itu lulusan wajah Femina. Ini yang main sinetron ini, jadi kayak lulusan wajah Femina tuh everywhere in the entertainment industry. Dan dia nggak ngerti. Gue nggak ngerti sama sekali. Sampai habis waktunya itu, deadline-nya habis. Sampai habis terus akhirnya gue telepon. Dia telepon. Ternyata di extend. Sampai Agustus gue ingat banget. Hey, tapi jangan sedih say, emang lo langsung kirim kagak? Sampai Agustus, Pep, udah dikirim belum? Ya ampun Yos, gue ingat banget itu 30 Agustus say. Sedih gak lo? Hah? Yaudah akhirnya gue langsung kayak, yaudah gue foto. Gue langsung bawa mobil, gue antarin langsung ke security-nya. Handover, udah. Hari terakhir ya? Hari terakhir banget. Gue emosi. Enggak, sehari sebelumnya lah, Oke. Terus gue bilang, aduh Pak, ya oke lah, gini. Aduh Yos, gue mah, ya yang penting gue udah kirim lah ya, gitu. Puji Tuhan, keluar 120 besar. Aduh, gue seneng banget lah ini, say. Enggak lah, itu pasti bisa. Ayo, karena kalau wajah Femina itu lo harus masuk sampai 20 besar, baru karantina. Udah dong. Masuklah 40 besar. Iya aku udah gue masuk 40 besar gini. Gue inget kita beli majalah, kita buka di kelas waktu itu. Gitu, karena gak ditelepon kan, gak ditelepon sama sekali, cuman pengumumannya ya di majalah. Ya udah 40 besar, ya Allah puji Tuhan ya Nek, gini. Tiba-tiba ditelepon, Yos gue masuk 20 besar. Ya udah puji Tuhan masuk 20 besar, disuruh foto. Terus ikutlah karantina seminggu gitu. Dan puji Tuhan gue tulang masalahnya. Gue dibentak sama Mas Ari tulang. Di sini saya sedekat ini.
gitu. Tapi sebenarnya masalahnya itu hanya masalah simpel. Jadi udah dikasih tau koreografernya, biasa kan ke kiri ke kanan, tiba-tiba diganti. Nah gue masih ingetnya yang koreografer yang sebelumnya, harusnya diganti ke kiri, gue tetap ke kanan. Dimarahin say, padahal itu udah malam dan semua udah pada capek. Karena kalau satu yang salah harus ngulangin semuanya lagi. Gue kena say. Terus kan Mas Ari tuh matanya melotot banget ya, gede banget terus teriaknya juga di muka gue banget di sini saya deket ini. Terus gue kayak bingung gue mau ngomong apa ya kan, terus tapi gue juga nggak boleh nangis gitu kan. Gue kayak tapi pengen nangis waktu itu? Enggak sih, gue malah kayak gue harus ngomong apa gitu ya kan. Oh I don't know what to say gitu. Udah maaf gitu kan. Terus sedangkan gue yang diteriakin teman gue di belakang pada nangis. Tapi jasanya mana Bu? Tapi gue selesai semuanya. Gue selesai, cuman gue nggak ngambil itu ijazah. Diteleponin sama halo ijazah, halo. Itu dia pokoknya anyway, orang tuh mikirnya kita tuh glamor segala macam. Tapi kita kembali lagi ke masa lalu kita ya Say. Pada saat itu gue nggak super model pun gue telat. Model itu selalu menjadi second, third choice. Yang diutamakan adalah selalu selebriti sama orang-orang penting di antaranya.